Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat mati Allah, kita bersyukur pada Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberi Allah semangat selalu untuk beribadah sampai akhir hayat insyaallah, dan berbagai macam amal soleh lainnya yang harus kita lakukan. Kemudian salawat dan salam kita bacakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan membahas sebuah judul seperti yang sudah diinformasikan. Kenapa kita harus hijrah? Kenapa kita harus hijrah? Jadi dalam Al-Quran, di dalam Islam, ada 3 hal pokok yang harus kita pahami dan kita amalkan. Pertama disebut dengan iman. Iman, kita harus beriman. Ada rukunnya, ada hakikatnya, ada hal yang membatalkan keimanan. Harus kita ketahui. Karena iman ini diumpamakan sebagai fondasi dari agama kita. Kalau fondasinya keropos, fondasinya rusak, ya bangunannya juga akan rusak. Islam ini diibaratkan Rasulullah sebagai sebuah bangunan. Bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu artinya apa? Filosofi Islam itu sama dengan filosofi bangunan kayak masjid ini. Harus ada unsur-unsur utama, ya. Kalau tidak disebut sebagai sebuah bangunan. Apalagi bangunan dalam Islam itu bangunan yang kokoh, ya. Disebut dengan lam fisama laha. Tidak akan pernah tercerai-berai kalau bangunan itu benar, fondasinya benar. Ini iman. Yang kedua disebut dengan hijrah. Hijrah, yaitu yang akan kita bahas. Dan yang ketiga disebut dengan jihad. Jihad adalah dalam Al-Quran cuma definisinya sederhana, bil amwali wal anfus, dengan harta dan jiwa. Dan ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran banyak ayat, ada sekitar 11 ayat. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 218 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, jihad itu syaratnya di jalan Allah, bukan di jalan kedudukan, di jalan kepentingan dunia. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka lah yang sebenar-benar berharap mendapatkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kita masih dalam suasana bulan hijrah, awal bulan hijrah. Hari tanggal 12 ya. Tanggal 12 di mana-mana kita lihat ada peringatan menyambut tahun baru hijrah 1 Muharram 1445. Artinya sejak dirancang bulan tahun hijrah itu oleh Umar bin Khattab sekitar tahun 16 atau 17 Hijriah sampai sekarang sudah 1445 tahun. Itu lama itu. Ini kan 14 abad lebih. Mau 14 setengah abad, 5 tahun lagi 14 setengah abad. Dan itu dirancangnya sekira tanggal tahun 16 atau 17 Hijriah ditetapkan, ya, oleh Umar bin Khattab. Ini satu Umar itu terkenal hebat dalam berijtihad. Dia termasuk ulama yang mujtahid. Di samping sahabat, di samping pemimpin yang paling top. Di zaman dia itu tunduk, ya, dua kekuatan dunia ini, Persia dan Romawi. Hanya dalam beberapa tahun saja.
Bacalah cerita tentang Umar bin Khattab, bagaimana pribadinya sangat luar biasa. Di zaman Rasulullah SAW hidup, ketika beliau mendampingi Rasulullah dalam berjuang dan berdakwah, banyak kasus-kasus atau ada beberapa kasus pemikiran beliau yang disetujui oleh Allah Ta'ala melalui wahyu. Salah satu yang fenomenal itu ketika Rasulullah ingin memutuskan tentang tawanan perang Badar. Rasulullah bingung nih. Bingung tanda kutip ya, bukan berarti bingung kayak kita bingungnya. Dia belum memutuskan karena tawanan Badar itu ada yang karib kerabat, ada yang orang sekampung, teman semain, mau diapain nih mereka ini? Nah, Rasulullah tanya satu-satu kepada sahabat, karena mereka tahu sahabat punya pengalaman, sahabat muhajirin, pengalaman hidup dengan orang-orang kafir Mekah itu kan. Di antaranya tanya kepada Umar, bagaimana pendapatmu Umar? Kata Umar, habisi aja. Tokoh-tokoh itu dihabisi aja, nggak usah kasih kesempatan hidup, karena sumber masalahnya di mereka. Rasulullah kan tanya lagi sama sahabat yang lain, tanya sama Abu Bakar, gimana pendapatmu Abu Bakar? Abu Bakar bilang, ya mereka kan karib kerabat kita juga, dan mereka mungkin suatu saat ada harapan dapat hidayah. Ya sudah, kita tawan saja, bikin yang bisa bayar-bayar, yang bisa ada ilmu ajarkan. Ya, begitulah setelah berapa lama turun ayat mendukung pendapat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah amal terapkan. Nah, jadi yang pertama kali ya mengangkat atau yang mengusulkan para sahabat lain bahwa peristiwa hijrah ini dijadikan sebagai penanggalan, sebagai hitungan waktu. Ya, dulu nggak ada namanya hijrah, nggak ada. Jadi perhitungan itu sejak zaman dahulu Allah sudah ciptakan, imma melalui pendekatan matahari itu yang diambil oleh Masehi, ya kan? Yang sekarang udah 2023 tahun, jauh sebelum Islam, sekitar 600-900 tahun. Itu hitungannya matahari. Makanya dia jumlahnya bisa 28, 29, 30, 31 kayak bulan ini kan 31 kan. Tapi ketika Rasulullah SAW menjadi Rasul, beliau nggak pakai itu, beliau pakai hitungan bulan. Karena Allah mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jumlah bulan yang Allah tetapkan sejak bumi dan langit diciptakan 12. Minha arba'atun hurum. 4 bulan haram itu dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai terakhir Zulhijjah. Ada 4 bulan haram, sekarang bulan haram, ya. Ada 4 bulan haram, ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab. Rajab sebelum Syaban kan? Itu bulan haram. Artinya apa bulan haram? Allah larang umat Islam untuk memulai perang di bulan. Hormati bulan itu, karena kehormatan Allah menghormati bulan itu sangat luar biasa. Jangan ada pertumpahan darah, jangan ada konflik. Kecuali kalau orang kafir yang menyerang, itu boleh gitu. Nah, bulan haram. Nah, Umar radhiyallahu anhu melihat bahwa hijrah ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Allah meletakkan hijrah itu antara iman dan jihad. Antara iman dan jihad. Pasti ada sesuatu ini. Ya semua sih ada sesuatu kan. Tapi gimana caranya memahami hijrah ini dengan benar? Nanti kita baca beberapa ayat terkait dengan hijrah ini. Ya. Karena nilai-nilai hijrah itu menjadi kunci dalam keberhasilan kaum mukmin, makanya Umar berpikir ini harus dijadikan bagian dari kehidupan. Ya kan? Tidak ada lagi yang melebihi bagian dari kehidupan kecuali waktu kan. Memang kita bisa keluar dari waktu? Nggak bisa kita keluar dari waktu. Kita ini hanya hidup waktu dan tempat kan. Itulah hebatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya apa? Selama hijrah ini dipahami dengan benar, setelah iman tentunya, ya, dipahami dengan benar, diamalkan dengan benar,
umat pasti menang, umat pasti mulia, umat pasti bahagia, umat pasti bersatu, umat pasti unggul, umat pasti dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak ada hijrah dalam hidup, walaupun ada iman seberat gunung Salak, ditimbang iman kita lebih berat daripada gunung Salak umpamanya. Kalau imannya Abu Bakar ditimbang gunung Uhud kan, lebih berat iman Abu Bakar dibanding gunung Uhud, kata Rasulullah SAW. Nah, kita ditimbang dengan gunung Salak, tapi tidak ada hijrah, kita tidak akan beranjak dari satu kondisi. Ya. Nah, sekarang mana hijrah itu udah berubah jauh. Hanya sekadar memperingati saja. Ada lagi pawai obor, ada lagi festival Muharram, ada lagi fashion show muslimah. Nggak jelas ini. Dan itu maunya orang kafir, itu maunya orang lain, agar nilai-nilai itu tergerus dalam kehidupan kita. Kalau iman mau udah jelas, Pak. Udah banyak rong-rongnya. Di antaranya Az-Zaitun itu. Ya, Panji Gumilang itu merongrong keimanan kaum muslimin. Coba lihat videonya, ini bukan fitnah. Masa dia bilang orang-orang yang datang ke masjid itu orang-orang stres. Masjid yang benar itu ada di Roma. Masa dia bilang dalikal kitab itu ucapan Rasulullah. Jadi Al-Quran itu ucapan Rasul. Makanya dia bilang qala Allah Rasulullah SAW fil Quran, qala Rasulullah SAW fil Quran. Gimana cara berpikir? Di situ ada Yahudi, ada komunis, ada semua ada di situ. Kembangkan di situ. Inilah terbongkar sekarang kan, siapa aja yang datang, siapa aja yang mendukung situ. Termasuk Endro Priyono pertama kali yang mendukung itu. Dia mencari tempat itu. Ada videonya. Ya kan? Hancur iman kita. Itu pengaruhnya itu ratusan ribu orang loh itu. Enggak sedikit itu umat kita dimurtadkan. Kita terus tahunya dimurtadkan oleh gereja gitu kan, oleh misionaris Kristen. Dimurtadkan oleh PKI. Kita tahunya itu aja. Ternyata ada yang berlindung di bawah pesantren, pergerakan Islam. Ya. Kalau iman kita rusak, tergerus, ya otomatis hijrah nggak akan ada. Nggak akan ada hijrah. Karena hijrah itu, kalau saya melihatnya, kenapa harus hijrah? Merubah nasib, melepaskan dari tirani. Karena di awal-awal Islam tuh umat Islam tuh benar-benar ditindas di Mekah itu. Padahal Nabi orang paling mulia, paling jujur, paling hebat, paling pintar, keturunannya sangat terhormat, masih tetap mereka ketika Rasul katakan qulu la ilaha illallah, mereka memberontak sedahsyat-dahsyatnya. Targetnya Rasulullah mati. Makanya disuruh Rasulullah hijrah. Ketika dakwah di sana terasa sempit, Rasulullah mencari-cari tempat hijrah. Pertama ke Taif, sama juga sambutan masyarakat Taif. Ya kan? Enggak menerima, balik lagi. Ini sesuai dengan takdir Allah, hikmah dari Allah Ta'ala. Para sahabat mengeluh enggak kuat, tinggal di Makkah, ibadah diintip. Kalau ketahuan dilempar dengan tai, onta segala macam, disiksa sahabat. Ya, sampai Sumayyah dibunuh, Yasir dibunuh, bapaknya Ammar dibunuh karena ikut Rasulullah SAW. Enggak ada gangguan, enggak ada apa-apa kok. Coba lihat, kenapa orang kafir selalu menyerang, selalu mengintimidasi, memerangi umat Islam. Padahal orang Islam itu nggak nganggu kok. Salat masa nganggu? Toh umat Islam nggak salat di gereja kok, salat di tempat sendiri, di rumah sendiri, di masjid sendiri. Nah ini Allah kata, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil aliyyil azim. Mereka tidak menyiksa, memerangi umat Islam kecuali karena mereka beriman dengan murni, dengan tauhid kepada Allah Al-Aziz. Itu dah sejak dari dulu tuh. Emang Nabi Nuh mengganggu masyarakat? Emang Nabi Ibrahim mengganggu Namrud? Ada enggak uang Namrud yang dikorupsi oleh Nabi Ibrahim? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak dekadensi moral dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Enggak ada. Cuman ketika
Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi semua Nabi, termasuk Nabi SAW mendakwakan tauhid, di situ perlawanannya terjadi, mati-matian sampai hari ini dan termasuk di negeri ini mati-matian mereka dengan segala cara untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Cuman sayang kebanyakan umat Islam ini nggak paham, nggak merasakan, karena imannya bermasalah. Nah, padahal setelah iman ini harus langkah kedua yang harus dilakukan hijrah. Ketika sahabat merasa sempit hidupnya di Mekah karena nggak bisa beribadah, nggak bisa hidup secara Islami, padahal nilai-nilai Islam zaman itu baru sedikit kan, belum ada puasa, belum ada jihad, baru salat, zakat, ya kan? Tapi nggak tahan orang kafir lihatnya. Lalu Rasulullah berdasarkan wahyu memahami ada seorang raja Habasyah, Ethiopia sekarang, Kristen yang masih murni ajarannya, ya kan? Yang kemungkinan besar kata Rasulullah, kalau kalian hijrah ke sana, kalian diterima. Benar saja, namanya Raja An-Najasyi kan? Disuruh sahabat yang nggak kuat itu, pergilah kalian hijrah ke sana, naik perahu ke sana, nyebrang dari Jeddah itu, berapa hari itu nyebrang itu, dengan diam-diam sahabat pergi, kabur, menyelamatkan diri dan agamanya. Sampai di sana coba lihat apa yang ditanyakan oleh Raja Najasyi itu, ya kan? Apa yang dilakukan oleh Nabi kalian itu? Nah, jadi nggak main serang aja kan? Enggak, karena kalian begini, lempar ke laut, serang, enggak. Jadi lebih pintar Najasyi dari raja-raja sekarang, ya kan? Dia bilang Nabi kami memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi kami orangnya jujur, bersifat jujur. Kata Najasyi, kalau betul, itulah Nabi yang terakhir yang dijanjikan Allah dalam kitab kami itu. Udah sekalian sekarang menjadi dilindungi di sini, tinggal di Najasyi itu sekitar hampir 100-an orang tuh sahabat yang hijrah ke sana itu. Bayangkan, nggak gampang loh hijrah zaman itu. Itu hijrah zaman dahulu, awal-awal Islam. Sampai Rasulullah SAW juga disuruh Allah hijrah terakhir ke Madinah atau Yathrib namanya dulu. Nah, di sanalah Islam berkembang. Ya. Itu hijrah, perlu pengorbanan, perlu memilih antara agama atau dunia atau kampung halaman kita. Ya. Kalau sudah kepentingan agama dengan dunia bentrok, kita pilih mana? Agama. Nah, itu hanya bisa dengan hijrah itu. Nah, kita sekarang kan, coba lihat, udah jelas kemungkaran depan matanya, kemaksiatan, mau di pemerintahan, mau di masyarakat, mau sejak level bawah sampai atas, nggak enak ah. Karena takut apa? Dunianya rektor aja ngomong sedikit dipecat, takut. Maka rektor sekarang udah nggak intelek lagi kan, kata pengamat itu udah jadi universitas, sudah menjadi kandang binatang, udah nggak ada intelektualitas. Ya, mahasiswa aja protes sedikit, angkat tangan, angkat bendera, langsung dipecat. Ini bentrok antara kepentingan agama, kepentingan kebaikan secara banyak dengan pribadi kan. Coba kita lihat, mana ada spirit hijrah? Karena hijrah di kita udah digiring-giring, artinya kayak pawai obor, festival Muharram, daganglah di situ, tampillah di situ dengan segala macam bentuk kesenian. Karena kalau hijrah ini dipahami dengan baik, hijrah itu artinya melawan, hijrah itu artinya merubah nasib. Hijrah artinya melawan kezaliman, bahkan harus perang sekalipun, jihad sekalipun, oke. Lain ceritanya, kayak zaman Nabi, kayak zaman dahulu. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan mana hijrah itu luar biasa. Ya. Ada hijrah lain yang lebih dahsyat,
yang harus kita lakukan. Oke lah kalau kita di Depok ini katakanlah nanti si fulan jadi wali kota, ini enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh, ya kita enggak kuat lawan, lari aja pindah ke daerah lain yang pejabatnya masih mau mendengarkan Islam, ya kan? Tapi ada yang lebih dahsyat yang tak mengenal waktu dan tempat, yaitu hijrah diri. Maka Rasulullah SAW mengatakan al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah itu yang benar pada intinya adalah orang yang meninggalkan dari apa yang dilarang Allah. Sekarang coba kita lihat. Hampir semua larangan Allah dilakukan di negeri ini. Mulai dari korupsi, mafia, narkoba, prostitusi, riba. Negeri kita ini dililit setan riba. 97,5% itu aset bisnis yang berputar itu riba. Yang syariahnya baru 2,5%. Jadi kalau ada 100 orang, hanya 2,5 orang yang mau hidup dengan syariah. Kira-kira begitulah. Gimana negeri kita mau dapat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Sedangkan riba itu satu pelanggaran ekonomi yang Allah tidak mau toleransi di situ. Orang berzina, na'udzubillah ya, Allah kasih toleransi. Tadi ayat saya baca. Orang murtad, orang ini terlanjur menyembah berhala, masih dikasih Allah kesempatan untuk bertaubat. Ya kan? Dibuka pintu taubat. Tapi riba, Allah yang kasih tahu satu, fa illam tantahu, kalau kalian tidak berhenti sekarang, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah dan Rasul umumkan perang kepada kalian. Jangan harap dunia dibangun atas dasar riba ini akan bangkit ekonomi. Dunia sekarang hancur berantakan. Ekonomi Amerika, Eropa, ludes. Cuman yang menariknya apa? Rusia, Vladimir Putin itu sekarang sedang serius menerapkan ekonomi syariah. Apalagi Kristen Ortodok, karena dia punya akal. Kayak Rocky Gerung, punya akal sehat dia. Kalau di Kristen, dia punya akal sehat. Ajaran Islam pun akal sehat. Yang benci itu yang PKI, yang benci itu, ya kan? Atau Kristen yang ngotok, yang totok itu, nggak tahu baca tulis itu, kitabnya juga nggak dibaca. Ya kan? Atau orang Islam yang jahil, yang terpengaruh oleh pemikiran mereka. Jadi Vladimir Putin itu saya lihat sekarang udah 3 wilayah negara yang muslimnya banyak, seperti Dagestan, Tartaristan, ya kan? Uzbekistan itu disuruh menerapkan ekonomi syariah, bank syariah, semua syariah. Dikasih waktu 2 tahun ke depan. Kalau berhasil, parlemen Rusia akan menetapkan seluruh Rusia ekonomi syariah. Karena nggak ada lagi cara untuk melawan atau membangun ekonomi yang sudah bangkrut oleh kapitalisme ini, kecuali hanya Islam solusinya. Dan ini ilmiah loh. Semua ajaran Islam mana nggak ilmiah? Kemarin berubah pikiran dia. Dia bilang apa? Kayaknya bisa lebih cepat nih. Nggak nunggu 2 tahun nih. Tuh luar biasa Pak. Sebuah fakta ajaran Islam itu mengungguli semua ajaran yang lain. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang menurunkan, mengutus rasulnya bil huda dengan Al-Qur'an. Wa dinil haq, agama Islam yang berpatokan pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Apa targetnya? Untuk mengungguli semua agama-agama yang lain. Silakan Kristen teriak paling benar, silakan Yahudi teriak paling benar, Konghucu teriak paling benar, kapitalisme berteriak paling benar, Hindu, Buddha berteriak paling benar. Boleh diadu-adu face to face dengan ajaran Islam. Ya kan? Nah, kamu subhanallah. Cuman ini tidak akan mungkin terwujud kalau tidak punya tadi semangat hijrah itu, meninggalkan apa saja dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Termasuk tempat kalau sudah sempit kita beragama di situ, pindah ke negara lain, pindah ke wilayah lain. Ya. Sekitar 10-15 tahun yang lalu saya ketemu teman, Pak, di Kalimantan Timur. Saya diundang oleh perusahaan minyak sana untuk 10 hari dakwah di camp-camp mereka itu. Pada satu waktu ketemu dengan teman. Kita udah lupa wajah, udah 15 tahun. Di tahun 84 nggak ketemu. 84. Tiba-tiba 15 tahun lagi ketemu. Tahu nggak Bapak di sana dia? Jadi ketua majelis ulama. Kenapa? Karena di sini tahun 84 dikejar-kejar dia oleh penguasa dan intel sini, dituduh terlibat pembantaian Tanjung Priok itu kan, kasus Tanjung Priok kan. Dia kabur dia. Lari dia ke sana. Di sana dia disambut oleh masyarakat, dia ngajarin Quran. Hidupnya Pak, Masya Allah, saya salut saya. Dari jualan beras, kemana-mana dia bawa mobil ke majelis, berjualan buku-buku Islam. Tapi masyarakat hormat pada luar biasa. Sambil jadi ketua majelis ulama. Itu hijrah itu. Coba dia tetap di Jakarta. Mungkin udah dibui dia, udah dibunuh dia oleh rezim Orde Baru zaman itu. Ya kan? Ini hijrah namanya. Ya. Enggak apa-apa kita enggak pindah dari satu negeri, tapi harus hijrah meninggalkan dari apa yang diharamkan Allah. Ini enggak terjadi juga di kita. Ke masjid rajin, makan riba rajin. Ke masjid rajin, korupsi rajin. Campur aduk aja. Itu yang rajin ke masjid, yang enggak rajin lebih banyak lagi. Korupsi doang rajinnya. Sogok menjogok doang rajinnya. Tipu menipu doang rajinnya. Kalau dia usaha dagang, timbangan ditipu, kualitas ditipu. Kalau jadi kontraktor, spek dikurang-kurangi. Itu bukan persoalan susah Pak, dan saya tahu betul karena saya bergaul dengan pengusaha, bergaul dengan masyarakat. Tahu betul saya. Waktu saya ceramah memberikan kajian di perusahaan minyak itu, setelah saya keluar itu, saya bicara masalah halal dan haram dan pengaruh dalam kehidupan. Datang seorang anak muda yang nangis-nangis saya di hotel saya. Pak Ustadz, berarti saya selama ini melakukan sesuatu yang haram, saya nggak tahu. Dia ini, saudara kita ini, ditugaskan di kantornya, di perusahaan minyak itu sebagai di bidang supplier. Jadi dia menentukan speknya apa-apanya, ya kan? Nah ini kan empuk ini. Orang mau suplai besi, orang mau suplai pipa, orang mau suplai zat kimia macam-macam, dia yang ACC. Karena spek perusahaannya begini. Orang supplier itu minta kepada dia spek itu dibocorkan dan berapa harga ekspektasi perusahaan. Dia jelaskan perusahaan maunya segini. Ya, akhirnya menanglah itu orang tender itu kan. Itu dikasih duit terus tuh. Dia bilang, Anda itu menjual rahasia perusahaan, berdosa itu. Makan dari yang haram itu, karena Anda sudah digaji. Nggak boleh minta lagi walaupun 1 peser, dikasih pun dibuang, dia jangan diambil. Karena itu nggak boleh. Itu korupsi juga namanya. Panik dia. Terus gimana cara Ustaz? Udah jadi rumah, jadi mobil, balikin ke perusahaan kalau ente mau selamat. Jangan, enggak ada cerita malu. Tobat enggak ada cerita malu. Jangan-jangan di mata perusahaan Anda akan jadi orang terbaik nanti. Naik pangkat Anda itu. Ya kan? Dia bisa balikin rumah, berupa rumah. Itu yang kemakan sama saya gimana? Udah minta maaf, minta halalkan sama perusahaan. Wallahu a'lam. Karena saya cuma 10 hari, apa yang dilakukan atau tidak Allah. Ini contoh konkret dan saya tahu betul. Karena saya pernah memimpin perusahaan juga. Bagaimana cara karyawan nyuri-nyuri itu tahu betul saya. Sopir bagaimana cara nyurinya, tahu saya. Orang teknisi bagaimana cara nyurinya, tahu saya. Bahkan cleaning service bagaimana cara nyurinya, tahu saya. Apalagi di pemerintahan, gudang korupsi di situ. Nah, ini yang jadi persoalan. Kita tidak punya pemahaman dan spirit hijrah. Maka nasib kita bukannya lari di tempat, malah mundur. Negeri kita diambil orang, agama kita diobok-obok orang.
Kehidupan dunia kita semakin sempit, setan semakin merajalela. Bagaimana merajalela? LGBT itu kan sesuatu yang nggak masuk akal sama sekali kan. Tapi itu sekarang Indonesia berkembang luar biasa, ngeri-ngeri. Pernyataan para ahli ngeri. Ada LGBT, kelompok SD, kelompok SMP, kelompok SMA, kelompok kuliah, kelompok profesional, kelompok ini, kelompok itu, termasuk kelompok politisi ada. Makanya mudah nanti mereka menggolkan undang-undang perlindungan LGBT itu. Mudah karena udah dikepung kita. Karena kita nggak Islam doang, imannya nggak jelas, hijrahnya nggak ada. Padahal kalau semua kita ini mayoritas lah, nggak usah semua lah, mau beriman dengan yang benar, ya, mau berhijrah dengan benar, Allah akan rubah nasib kita. InsyaAllah ta'ala. Makanya Allah katakan tadi apa? Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Turun rahmat Allah. Ya, enggak akan begini amburadulnya negeri kita. Enggak akan begini kacaunya keluarga kita. Enggak akan begini semrawutnya masyarakat kita. Kalau kita komitmen saja, karena janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau kita mau beriman yang benar, mau hijrah yang benar, mau hijrah, Allah sendiri akan merubah nasib kita. Jadi perubahan nasib, kebaikan, rahmat, keberkahan itu bersyarat turunnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, baru turun la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau penduduk bumi itu mau beriman yang benar dan bertakwa, kalau sebut iman bertakwa berarti saudara iman, hijrah dan jihad di situ kan. Kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka enggak mau. Bahkan mereka mendustakan, menolak dan menuduh ajaranku tidak benar. Sudah usang. Ya, tidak mungkin menghadapi perkembangan zaman, macam-macam alasannya kan. Kami azab mereka. Ini azab yang ada pada kita ini. Kalau kita merasa azab, kalau masih ada iman pasti merasa azab. Ya. Tidak ada azab melebihi ayam mati di lumbung padi. Nah, kita ini. Kita kaya tapi miskin, dimiskinkan. Yang menguasai Indonesia itu kata Rocky Gerung cuma dua aja. Luhut bin Sarpanjaitan sama Sri Mulyani sekarang. Dia berdua tuh yang menguasai Indonesia ini. Masa 270 juta orang ditentukan oleh 2 orang, 3 orang ini keterlaluan. Artinya sangat tidak masuk akal gitu kan. Sampai orang-orang berpikiran sehat. Kita nggak bicara muslim ya, pikiran sehat kayak Rocky Gerung aja. Itu kalau bisa dibunuh dan dibunuh dia sekarang itu. Apalagi sekarang tanggal 10 ini dia akan membuat people power. Tanggal 10 Agustus ini dia bilang nggak ada lagi cerita nasihat-nasihat, nggak ada cerita ilmiah nggak berlaku di mata mereka. Satu-satunya cuma people power. Itu menurut dia kan. Kita boleh berdebat ya, tapi jelas persoalannya kita ini nggak sesederhana apa yang kita pahami. Sayang walakinna aksarul muslimin la ya'lamun. Kebanyakan umat Islam masih tidak faham-faham. Kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa harus hijrah? Ya, dulu di zaman pecaklik di Mekah susah segala-gala, sholat susah, ibadah susah, usaha susah. Bahkan mengucapkan Allah aja kalau ketahuan dibunuh dia kan. Banyak umat Islam yang nggak mau hijrah. Ya, orang udah pada hijrah ke Habasyah, sudah hijrah ke Mekah, ke Madinah, masih tetap alasannya apa? Kebun saya gimana? Toko saya gimana? Lalu turun ayat memarahi mereka. Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 97, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masirah. Orang-orang yang dimatikan Allah dalam keadaan menzalimi diri, tidak mau hijrah, terus dia dibunuh oleh orang kafir, mati dalam menzalimi diri. Nggak mau hijrah atau mati sendiri, mati dalam keadaan zalim. Karena ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, semua harus hijrah, kecuali yang tidak mampu.
orang tua, anak-anak yang ada modal. Kan modal kan 300 kilo perjalanan kan perlu 12 hari. Rasulullah hijrah ke Madinah itu tanggal 20 Safar ya, sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti 22 hari itu kan. Jadi Rasulullah hijrah bukan bulan Rabiul Awal, tanggal 20 Safar. Ya. Itu 22 hari, tentu punya bekal harus banyak itu kan. Ada yang nggak mau hijrah, lebih mempertahankan kampung halaman, tempat kelahiran, tumpah darah, tanah air. Padahal di Mekah nggak ada air, di tanah roh kan. Kita masih airnya lebih banyak daripada tanahnya. Dimarahin oleh Allah Ta'ala. Ketika mereka mati dalam keadaan menzalimi diri, nanti malaikat akan bertanya, kenapa kalian mau mati di sini? Dia bilang, kunna mustad'afina fil ard. Kami kan orang tertindas, nggak bisa hijrah. Kalau kami hijrah, harta kami diambil. Lalu dikatakan oleh malaikat, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi ini luas, bukan seluas daun kelor Mekah itu. Mekah itu bumi yang paling mulia di sisi Allah. Masih tidak dianggap oleh Allah Ta'ala kalau agama kita tidak bisa tegak di situ kan. Apalagi Indonesia, ya kan? Alam takut lawasa, fatuhajiru fiha, kamu pergi ke hijrah ke sana. Cuman karena alasan lebih suka ya kepada dunia daripada agama Allah. Nah ini jadi masalah di kita ini kan begitu konsepnya. Boro-boro mau meninggalkan riba, takut nanti nggak dapat bisnis lagi. Boro-boro meninggalkan sogok menyogok, takut nggak dapat proyek lagi. Saya kalau mau sogok menyogok, Pak, Indosat milik saya Pak, diminta sogok 50 juta dolar. Ketika saya menang tendernya zaman Megawati jadi presiden itu, udah milik saya itu 42% sahamnya. Saya disupport finansial oleh teman saya dari Arab, 600 juta dolar. Tapi karena dia minta sogok, dirutnya nama Widya Purnama panggil saya di Hotel Hyatt. Yuni paling hebat nih perusahaannya. Sudah diseleksi kamu ini pasti menang. Benar sih mau menang. Benar Pak. Ayo kita ke Singapura ketemu Pak siapa? Laksana Soekardi. Ini waktu itu menek BUMN. Saya bilang ini sogok. Udah ini ceritanya nih. Saya sebarkan intelijen saya di sekitar Indosat itu. Berapa sih sebenarnya dia minta? 50 juta dolar dia minta. Saya telepon partner saya. Ini orang-orang ini minta sogok ini. Berapa dia minta? 50 juta dolar. Ya, nggak usah 50 juta, 5 sen nggak usah dikasih. Haram. Kalau dari rezeki kita dapat, kalau enggak, ya udah selesai. Dikalahkan, saya menangkan perusahaan Singapura yang ecek-ecek yang nggak jelas itu. Jadi kalau muslimin rahimahullah, kita tinggal pilih mau hijrah atau tidak. Memang implikasinya berat. Kita nggak dapat proyek, ya kan? Kita susah hidup, bisa aja. Tapi agama Allah lebih mahal. Larangan Allah lebih mahal untuk kita tinggalkan daripada sekedar dapat proyek duniawi. Ya. Masalahnya kalau kita mati dalam tidak mau berhijrah, meninggalkan apa yang Allah larang itu, mati kita menzalimi diri. Dan tempatnya di mana? Wa ma'wahum jahannam wa sa'at masirah. Kita udah tahu riba itu haram. Kita udah tahu sogok menyogok itu haram. Kita udah tahu mendukung pemimpin zalim itu haram. Kita udah tahu aturan ini aturan itu tuh haram, LGBT haram. Kita masih tetapnya manut-manut gitu. Enggak mau melawan. Enggak mau hijrah, paling tak meninggalkan dari diri kita sendiri. Jangan harap masuk surga, Pak. Neraka tempatnya. Nah, oleh karena itu kita harus hijrah sekarang. Apa-apa yang kita tahu diharapkan Allah, udah tinggalkanlah. Ada aturannya. Nanti saya kasih teknis meninggalkan yang haram itu. Saya, Ustadz, sekarang kontrak mobil saya sedang berjalan, ribanya sekarang, kreditnya, ada caranya. Ustadz, proyek saya sedang berjalan, ada cara saya kasih solusi nanti. Ustadz, saya begini. Alhamdulillah saya banyak nolong saudara kita yang begitu, yang mau kembali hijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, hijrah itu di mata Allah luar biasa. Ya, dijamin masuk surga. Kalau mau hijrah, Allah mengatakan walladzina hajaru falladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah, wa ukhriju min diyarihim, dikeluarkan dari negeri mereka karena mereka tidak mau ikuti sistem jahiliyah yang ada di negeri mereka.
Ya, wa adaw wa fi sabili, mereka disakiti di jalanku, wa qatalu wa qutilu, mereka diperangi dan dibunuh. Bahkan apa janji Allah, la ukaffiranna anhum sayyi'atim, saya akan ampunkan segala dosa-dosanya, wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, saya akan masukkan pasti mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya berbagai macam sungai, thawaban minillah, sebagai pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Wallahu indahu husnus thawab, Allah memiliki pahala yang sangat baik. Nah, jadi pilihannya hijrah atau tidak. Hijrah berarti kita jaminan dari Allah kebaikan dunia akhirat. Kalau tidak, ya sudah, siap-siap menunggu azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, ya. Ayat lain Allah menjelaskan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayati min shay'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid din fa 'alaykum an-nasru illa 'ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'malun basir. Jadi hijrah ini salah satu bukti kita kompak. Sekarang susah umat Islam kompak kan? Bersaudara susah kan? Pada innamal mu'minuna ikhwatan. Kalau ada iman pasti bersaudara. Kalau ada iman gak saudara, berarti imannya gak benar. Kalau ada bersaudara tanpa iman pasti kepentingan. Persaudaraan berasa kepentingan kayak sekarang ini. Ya kan? Ternyata hijrah ini menyebabkan kita dipersatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing kita meninggalkan apa yang dilarang Allah, nanti Allah pertautkan hati kita. Wa allafa baina qulubikum law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubikum bihim walakin Allah allafa bainahum. Allah yang membuat hati kita ta'aluf, ta'lif, saling respect, saling menghormati, saling menyayangi. Ya. Oh, soal harta ternyata gak bisa menyatukan orang. Hanya iman, hanya hijrah yang menjadi penyebab ya kita disatukan Allah Subhanahu. Kenapa sekarang? Sebenarnya umat Islam ini, ya Allah, 85% katakan, Pak. Itu tinggal tiup aja selesai kemungkaran itu kan. Ayo 1, 2, 3 tiup. Terbang tuh kemungkaran itu. Dengan penjahat-penjahat itu. Meludah aja lah. Pagi rame-rame, hari ini 1 juta, besok 1 juta, besok 5 juta, 10 juta, meludah aja, tenggelam tuh istana. Cuman persoalannya spirit hijrah ini tidak ada, karena imannya sudah terganggu, rusak. Boro-boro ada ukhuwah. Kalau ada yang berjuang aja, jangan begitu-gitu amat lah, jangan radikal-radikal lah, jangan keras-keras lah. Apa yang keras? Mic, suara mic keras, iya. Gak usah kasih mic, tinggal keras suara. Kok bisa bilang ini ayat keras, ini ayat adem, ini ceramah keras, ceramah adem. Selama ada orang kafir, orang munafik, apapun ayat Allah pasti dibilang keras. Apapun ajaran Islam pasti dibilang keras. Kenapa Rasulullah diusir? Kenapa sahabat diusir? Apa mereka penjahat-penjahat? Para rasul penjahat. Ada 1 sen uang rakyat yang ditipu oleh mereka, dimakan mereka, nggak ada. Ada dagangan mereka yang dibangkrutkan oleh para sahabat, para rasul, nggak ada. Persoalannya ini sunnatullah, konflik abadi sejak iblis alaihissalam menipu orang tua kita Adam dan Hawa sampai hari kiamat. Bahkan nanti sampai di hadapan Allah, bersidangan akhir hari kiamat masih gontok-gontokan. Munafik ingin bohong, orang kafir bilang begini-begini, iblis bilang itu kan saya hanya ngajak-ngajak doang, kalian sendiri kenapa mau ikut-ikut? Orang yang tertindas, orang yang ditipu, orang yang disesatkan, minta sama Allah, ya Allah sesatkan orang, azab orang itu 2 kali lipat. Karena mereka kami tersesat, karena mereka kami jauh dari jalanmu. Allah jawab, enggak, keduanya dapat azab 2 kali lipat. Yang ini kena menyesatkan orang, yang ini kenapa mau disesatkan? Karena kepentingan dunia kadang-kadang mau disesatkan. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, bahkan hijrah ini
salah satu bukti bahwa kita benar-benar beriman. Ya. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan iwa tempat tinggal kepada kaum muhajirin, wa nasaru, dan menolong mereka. Jadi Ansar menolong kaum muhajirin, ulaika mu'minuna haqqan, mereka lah orang yang beriman yang sebenar-benar beriman. Jadi jangan menghayal kita jadi orang beriman yang benar-benar beriman sebelum bisa hijrah. Apa hijrah? Meninggalkan negeri yang sudah sempit, tidak bisa lagi kita beribadah. Kalau PKI nanti yang berkuasa 2024 ini akan kita alami itu. Coba buktikan nanti. Skenario mereka udah baca, udah ada fakta aja. Bagaimana RRT akan membackup mereka, bahkan akan menyeludupkan orang sampai hari ini 22 juta orang. KTP palsu, visa seumur hidup yang nggak karu-karuan lah, yang masuknya ke airport yang nggak terkontrol, ya nggak terhitung lah. Ya, kalau PKI ini berkuasa 2024, kita akan ngalamin apa yang dialami tahun 48, 65. Ya, kita nggak sadar juga. Kalau kita nggak balik juga kepada Allah, nggak mau beriman yang benar, nggak mau berhijrah, nggak mau berjihad dengan harta dan jiwa melawan mereka, kita akan ngalamin nasib seperti kaum muslimin di Mekah. Ya, nanti ada dicopot-copotin nih mikrofon nih, nggak boleh, hanya dalam saja. Padahal azan itu kan manggil saudara kita yang sholat kan. Kalau yang nggak muslim, ya nggak kena panggilan dong. Ya kan, ini kena emang. Kok gitu aja kok repot amat. Hanya sekedar 1-2 rumah non muslim, itu sudah dalam perencanaan mereka sampai begitu. Sampai azan pun akan mereka musuhi. Baca Quran, ayat ini nggak boleh, itu nggak boleh. Pada akhirnya apa? Harus baca Quran versi mereka, tafsir versi mereka, hadis versi mereka, Islam versi mereka, kayak di Xinjiang itu. Habis versi mereka. Ya. Nggak mustahil itu terjadi, Pak. Tadinya saya pikir-pikir, jauh, nggak mungkin tapi saya lihat perkembangan terakhir, mungkin sekali. Karena itu sudah ada isyarat-isyarat kuatnya. Kalau kita tidak beriman, tidak berhijrah, tidak berjihad lawan semua kemungkaran yang datang ini, dari lokal maupun global, dari bangsa kita atau bangsa asing, kita akan mengalami nasib yang sama. Makanya pentingnya hijrah. Dan hijrah ini panjang pembahasannya. Tapi prinsipnya adalah hijrah ada 2 kategori. Ada hijrah kita lari dari suatu tempat karena bentrok dengan kepentingan agama kita. Kita lebih pilih menyelamatkan agama kita, lari ke tempat lain. Bumi Allah di mana saja, mau ke Uganda, mau ke Rusia, mau ke mana terserah. Dulu sahabat juga ke Habasyah kan. Ada pemimpin Kristen yang baik di situ kan, bisa aja. Yang kedua yang lebih kontekstual lagi adalah hijrah, seperti Rasulullah katakan, meninggalkan apa saja yang dilarang Allah Subhanahu, dan itu konteksnya pribadi masing-masing, pribadi muslim. Lebih baik hidup saya menderita daripada saya terjebak melakukan apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi yang sekedar kepentingan proyek, bisnis, gaji, bonus, nggak ada seberapa ini. Allah yang maha kuasa beri kita rezeki. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian rahmatullah, spirit hijrah ini mari kita manfaatkan. Bukan hijrah itu bukan pawai obor, bukan itu acara-acara agama lain itu. Bukan festival Muharram. Untuk apa kita festival Muharram? Kita tetap aja melanggar apa-apa yang Allah haramkan. Tidak ada gunanya kan? Karena hijrah itu dimasukkan oleh Umar bin Khattab ke dalam tahun perhitungan kita, perhitungan Qamariyah ini disebut dengan Hijriah, agar makna hijrah itu tetap tertanam dalam diri umat Islam. Karena kalau udah hijrah tertanam, insya Allah mereka akan berubah nasibnya. Mereka akan menang, mereka akan mulia, mereka akan dapat pertolongan dari Allah, mereka dapat keberkahan, mereka akan dapat rahmat, mereka akan bersaudara, mereka akan kuat, mereka akan saling tolong-menolong, bukan saling gontok-gontokan. Kita lihat nih ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu hati dan pikiran kita untuk menerima dan memahami dan mengamalkan ajaran Allah, khususnya masalah iman,
masalah hijrah dan jihad dan hal-hal yang lain. Demikian, jemaah sekalian rahmatullah, kita tutup kajian kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.